Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siva Nurasriani, NPM 2513034034. Halo, perkenalkan saya Elza Nuradila dengan NPM 2513034077. Dan saya Nadia Retna Anggaini dengan NPM 2513034044. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisa kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa sebagai upaya mewujudkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selamat menyaksikan. Jadi yang melatar belakang analisis kami yaitu bahasa merupakan identitas dan simbol persatuan bangsa. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Namun di era globalisasi ini penggunaan bahasa semakin beragam, termasuk pengaruhnya bahasa asing. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menggunakan bahasa Indonesia dengan kaidah yang benar. Rumusan masalah dalam makalah ini meliputi 1. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 2. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 3. Pentingnya bahasa asing. 4. Macam-macam ragam bahasa. Dan yang kelima, konsep bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menjelaskan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, memahami peran bahasa asing, mengidentifikasi ragam bahasa, serta menjelaskan konsep penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi yang pertama itu adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pertama, kita lihat bahasa Indonesia dari sisi bahasa nasional. Jadi akar fungsinya itu berasal dari peristiwa Sumpah Pemuda. Dalam kedudukan ini, bahasa kita itu berfungsi sebagai yang pertama, ada sebagai simbol kebanggaan dan identitas nasional kita. Yang kedua, ada alat pemersatu suku bangsa yang berbeda-beda. Jadi bisa kita lihat ya, di Indonesia itu kan banyak sekali bahasa daerah, suku budaya yang beda-beda. Jadi dengan kita berkomunikasi dengan bahasa Indonesia ini, jadi semua orang itu bisa mengerti bahasa kita. Yang terakhir itu ada media komunikasi utama antar budaya di seluruh pelosok negeri. Selanjutnya itu adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Berbeda dengan fungsi bahasa nasional yang lebih ke arah sosial, fungsi bahasa sebagai bahasa negara itu lebih bersifat formal. Di sini bahasa Indonesia itu wajib digunakan sebagai yang pertama, bahasa resmi kenegaraan dan administrasi pemerintahan. Jadi di sistem pemerintahan Indonesia itu semuanya memakai bahasa Indonesia. Ada yang mungkin yang pakai bahasa asing, tapi lebih dominan bahasa Indonesianya. Yang kedua itu ada bahasa pengantar di dunia pendidikan, mulai dari pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, semuanya itu menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga itu ada sarana pengembangan iptek dan media massa. Selanjutnya itu ada peranan bahasa asing. Lalu apakah di Indonesia itu tidak boleh menggunakan bahasa asing? Tentu boleh. Jadi bahasa asing itu memiliki peran sebagai alat komunikasi internasional dan jembatan untuk mengakses ilmu pengetahuan global. Di dunia kerja saat ini, penggunaan bahasa asing itu sangat mendukung karir dan membuka wawasan budaya kita lebih luas lagi. Ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam lisan merupakan bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ciri-cirinya bersifat spontan, fleksibel, dan sering menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa gaul. Karena disampaikan secara langsung, ragam lisan biasanya tidak selalu mengikuti kaidah bahasa yang tepat dan benar. Intonasi, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh juga memperkuat makna kalimat tersebut. Sedangkan ragam tulisan adalah ragam bahasa yang digunakan dalam bentuk tertulis. Ragam ini bersifat sistematis dan mengikuti kaidah bahasa yang tepat. Dalam ragam tulisan, penyusunan kalimat harus lebih terstruktur karena tidak ada bantuan intonasi maupun ekspresi. Ragam tulis ini sering digunakan dalam karya ilmiah, laporan, atau surat resmi. Nah, perbedaan utama keduanya terletak pada tingkat keteraturan dan penggunaan kaidah bahasanya. Selanjutnya, makna bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar berarti bahasa yang digunakan sesuai dengan konteks dan situasi. Misalnya, bahasa yang kita gunakan ketika kita berbicara dengan teman tentu akan berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam forum resmi. Nah, sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa dengan kaidah tata bahasa yang tepat, seperti aturan ejaan, pembentukan kata, dan juga penyusunan kalimat. Bahasa Indonesia yang baik dan benar mengacu pada dua aspek. Yang pertama yaitu sintaksis atau struktur ataupun penyusunan kalimatnya. Yang kedua yaitu semantik, makna kata atau maksud dari kalimat tersebut.
Misalnya membanting tulang, yang maknanya bukan berarti membanting tulang secara fisik, tetapi bekerja keras. Jadi kesimpulannya, bahasa Indonesia ini adalah salah satu identitas bangsa yang menyatukan seluruh bangsa Indonesia dari berbagai aspek, suku, adat, dan juga budaya. Walaupun bahasa asing juga memiliki peran penting sebagai bahan pembelajaran, sebagai bahasa pendukung, tetapi kita harus tetap menjaga bahasa Indonesia supaya ini akan terus digunakan sebagai alat komunikasi utama dan juga dasar kita berkomunikasi dengan latar belakang yang berbeda-beda.